mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak elastisitas harga kendali impor terhadap sustainability pengrajin tahu tempe, studi kasus pada Kopti Masa Lindungan Kota Palembang. Dan yang kedua itu bagaimana dampak dari elastisitas atau kenaikan turunnya harga kedelai impor terhadap sustainability atau keberlangsungan pengrajin tahu dan tempe dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun yang berikutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu untuk menganalisis dampak elastisitas kedelai impor terhadap keberlanjutan atau sustainability pengrajin tahu dan tempe studi kasus Kopti Masa Lindungan Kota Palembang. Lanjut aja nggak apa-apa, kan sama dengan rumusan kan. Oke. Yang berikutnya itu ialah penelitian terdahulu. Dari langsung aja skip. Yang berikutnya itu ialah metodologi penelitian. Teori nggak ada teori? Nggak ada. Loh, kenapa nggak dimasukkan? Oh, dimasukkan, Pak? Nah iyalah, kalau misalnya kita presentasi teori harus masuk lah. Pas aja teori yang dimasukkan di sini. Ya. Landasan teorinya, Pak? Nah iya. Apa tidak ada di sini? Karena saya itu lihat dari PPT teman-teman sebelumnya nggak ada landasan teori, jadi saya ikuti itu, Pak. Berapa teman yang sudah diikuti? 2 teman, Pak. Baru 2. Cari lagi lah, jadi bisa dibandingkan 10 atau berapa. Oke, dari sana baca aja. Apa teori pertama? Elastisitas. Oke, dari landasan teori saya yang pertama itu ialah elastisitas. Elastisitas itu ialah suatu yang menggambarkan derajat kepekaan responden dari jumlah barang yang diminta ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Adapun elastisitas itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu ialah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit batang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Yang berikutnya ialah elastisitas silang. Elastisitas silang. Elastisitas silang atau elastisitas permintaan silang merupakan koefisiensi yang menunjukkan besar perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap barang lain. Yang berikutnya ialah elastisitas pendapatan, adalah koefisiensi yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu sebagai akibat perubahan pendapatan yang dinamakan elastisitas permintaan pendapatan. Yang kedua ialah elastisitas penawaran. Dalam hal ini elastisitas penawaran yakni untuk mengukur seberapa besar perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Yang berikutnya ialah konsep elastisitas dalam perspektif ekonomi Islam. Apa intinya itu? Dalam Islam itu. Apa intinya di situ? Elastisitas di sini ialah perubahan harga atau mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Dalam Islam. Yang di dalam Islam pada masalah keseimbangan harga, terutama pada peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga. Terus apa dalam Islamnya situ? Kan masuk umum itu. Ada contoh kasusnya, Pak? Contoh kasus. Aja metode. Oke, yang berikutnya ialah metodologi penelitian. Di sini lokasi penelitian ialah di Kopti Masa Lindungan Kota Palembang. Alasan saya mengambil lokasi di Kopti Masa Lindungan Kota Palembang ini karena ini berhubungan dan dengan karakteristik dari penelitian yang saya angkat. Dari sumber data itu primer dan sekunder, sedangkan untuk teknik pengumpulan data itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu. Oke, di sini Pak ingin bertanya berkaitan sama fenomena dulu di sini. Kenapa mau meneliti rencananya di pengrajin tahu dan tempe? Alasan mengambil itu, Pak?
Alasannya karena pengrajin, karena kita kan taunya itu pangan dalam kedelai itu ialah tahu tempe yang sering kita temui sehari-hari, berhubung dengan harganya murah dan mudah diolah beberapa macam hidangan. Yang momok dalam permasalahan itu ialah saya menarik judul tentang elastisitas harga kedelai impor terhadap sustainability pengrajin tahu tempe ini karena ini menjadi pokok masalah dari pengrajin tahu tempe itu sendiri. Karena jika kita mengambil dari kedelai lokal itu cenderung kualitasnya turun daripada kedelai impor, baik dari segi kualitas, besarnya kedelai, sampai tingkatnya kadar air. Coba. Apa ini emang bersinggungan sama pengrajin, Pak? Pengrajin tahu tempe, Pak Aldi? Iya, Pak. Di mana? Di Kopti Macan Lindungan. Kopti Macan Lindungan itu sebagai apa di sana? Di situ tempatnya itu bukan sebuah pabrik tapi home industry, Pak. Jadi tempat pengelolaan tahu tempe tapi skala rumahan. Rumahan. Kemudian merek kedelainya itu apa yang digunakan? Untuk merek kedelai itu sendiri kalau tidak salah mereknya Garuda. Garuda. Ya kalau tidak salah. Dari mana Garuda impor? Itu biasanya kalau saya dari hasil observasi di lapangan kemarin itu katanya dari Brazil dan Amerika, Pak. Garuda. Mungkin dari supplier itu pindah tangan, Pak. Jadi dia hanya tanpa merek, Pak, impornya, Pak. Dikemas. Ya, dikemas mungkin. Garuda sebagai distributornya. Ya, distributornya, Pak. Brazil. Kira-kira menurut Aldi, berarti ini head to headnya kedelai impor sama kedelai lokal kan? Ya, head to head. Perbandingannya, Pak. Nah, kenapa kedelai kita ini belum bisa bersaing sama kedelai impor? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Yang belum bersaing mungkin dari sistem petaninya, Pak. Banyak petani yang menganggap kalau budidaya kedelai itu merugikan. Tapi memang faktanya di lapangan seperti itu, karena kedelai itu lokal sendiri dari pemerintah belum bisa menaikkan derajat dari para petani, karena dari segi modal yang cukup besar, tapi jangka panen itu 3-4 bulan, Pak. Jadi untuk untung tadi kurang, jadi dari petani tadi banyak berpindah ke pangan yang lain. Dan juga kenapa itu kedelai lokal itu jauh kualitasnya kalah dari kedelai impor. Yang satu ialah tingkat kualitas, yaitu dari kebersihan, Pak. Kalau kedelai lokal itu cenderung lebih kotor, jadi para pengrajin tempe tadi butuh kerja ekstra untuk mengelola kedelai lokal karena banyak ranting, kayu, dan kadar airnya itu terlalu besar. Sedangkan kedelai impor itu cenderung lebih praktis karena tinggal mencuci, memisahkan antara kedelai dan kulitnya, jadi lebih praktis dan lebih efisien dalam produksi tahu dan tempe, Pak. Nah, kira-kira sarannya apa ya? Ini kan belum penelitian, tapi kira-kira saran bagi masyarakat Indonesia ini kan akan Bapak tayangkan terkait ini, Pak. Iya, terkait produksi kedelai. Kalau sarannya, kalau untuk dari terutama pemerintah, Pak, yang dalam hal ini yang mengawasi salah satu pangan kedelai ini, yang perlu diperhatikan aspek dari lapangan untuk penanaman dari kedelai ini, Pak. Yang tahun ini kedelai ini kian berkurang tanahnya, Pak. Jadi banyak yang pindah dari kedelai ini ke pangan yang lain. Saran saya bagi pemerintah itu ialah memperbanyak dan membuat pelatihan khusus, Pak, agar kedelai lokal ini bisa bersaing dengan kedelai impor.
Itu kenapa lebih murah harga kedelai lokal? Karena dari kualitasnya tadi Pak. Kualitasnya. Tapi bibitnya? Bibitnya beda mungkin Pak. Mungkin di situ di kedelai impor itu lebih dijamin mutunya Pak. Dari sistem perawatannya mungkin. Ini kita kalau berargumentasi yang menggunakan kata mungkin. Oh, ya Pak. Mungkin itu membuat kita itu masih ragu-ragu. Mungkin itu bisa iya, bisa tidak. Apalagi misalnya kita di sini tadi Aldi mengatakan Aldi sebagai pelaku di sini. Pelaku di dalam industri tahu dan tempe. Tapi pada dasarnya sebenarnya yang paling penting dari tahu sama tempe adalah bahan bakunya. Ini kedelai tadi kan. Kedelai ini kalau misalnya tuh kita impor terus dari luar negeri, bagaimana kita di dalam negeri? Padahal dalam hal berkaitan sama judul ini, berkaitan sama apa di sini? Elastisitas harga, berarti naik turunnya harga. Naik turunnya harga. Padahal kalau dia pakai kedelai lokal itu bisa di manage dengan baik, masalah biaya yang tadi. Tapi kualitas kan, solusinya apa dong bagi pemerintah? Nah itu didampingi, apakah berkaitan sama bibitnya itu di mana sih benar-benar bibit unggul, kemudian juga tempat untuk nanamnya juga tanahnya, kemudian juga suhunya, pengairannya, pupuknya, itu salah satunya itu. Jadi jangan sampai kita ini hanya berpaku impor, otomatis kan tidak menentu tuh, kan panjang tuh rutenya tuh kalau kita impor itu kan. Nah, itu salah satu di sini. Nah kemudian saran apa untuk Aldi dipahami betul berkaitan sama alur dari apa ya, industri tahu sama tempe berkaitan sama kedelai tadi, karena pasti akan ditanyakan nanti. Walaupun sekarang baru proposal, tapi kan setidaknya menjadi warning bagi Aldi untuk bisa memahami apa yang dikerjakan ini. Itu kira-kira. Nah kemudian kenapa ada perspektif ekonomi Islam? Apa yang salah dengan sini? Coba menurut Aldi, kenapa ada perspektif ekonomi Islam? Beda sama harga kedelai ini. Coba deh. Sesiap belum ujian. Siap Pak. Nah, kalau siap nggak usah buka lagi ya, langsung ke tatapan ini. Loh, kenapa ada perspektif ekonomi Islam? Berarti kan ada yang belum sesuai. Apa yang belum sesuai? Coba. Nah, nggak bisa jawab lagi. Kedelainya sudah halal belum? Apa? Halal belum kedelai? Halal. Dari mana tahu halal? Ya karena dikonsumsi setiap hari Pak. Nah belum tentu lah, mana sertifikat halalnya? Karena di kemasan itu ada halalnya Pak. Kalau tempe, tahu sama tempe? Kan menentukan halal itu dari sistem bahan bakunya terlebih dahulu Pak. Kalau bahan bakunya telah halal, tempenya halal. Bagaimana cara mengklaim itu halal kalau tidak ada badan sertifikasinya? Nah, misal Aldi nikah halal, apa buktinya? Buku nikah. Ini itu maksud apa tuh? Yang menurut bukan halal menurut kita, oh ya halal Pak, ini kan dari alam Pak, nggak ada bahan-bahan. Mana bukti sertifikat halal? Tahu sama tempenya ada nggak halal? Sertifikat halalnya? Ada Pak mungkin. Nah, jangan mungkin. Ada Pak, ada. Mana buktinya? Dibawakan sama Bapak. Ya Pak. Targetnya kalau tahu sama tempe di sini belum ada sertifikat halal, Aldi harus mendampingi sebagai pendamping mensertifikasikan halal ini, karena Bapak juga pernah mendampingi sertifikat halal industri tempe. Oh, kalau untuk yang sertifikat halal ini untuk skala dalam usaha itu atau keseluruhan Pak? Per item lah. Oh berarti dari usaha itu sendiri Pak? Iyalah. Harus ada sertifikat halalnya? Sekarang ini harus. Semua UMKM tuh sebelum tahun depan tuh tanggal 17 Oktober harus sudah halal semua. Kalau dia tidak halal, jadi kasih pilihan halal atau haram itu. Nah itu jadi benar-benar di kemasan itu harus dijelaskan. Jadi Aldi Bapak pegang, Aldi harus mendampingi sini agar dia
ada halal karena berpraktik hukum Islam. Karena makanan itu bukan hanya baik tapi halal juga. Halal untuk ibadah perspektif hukum Islam. Itu yang nanti ditambahkan di situ. Kemudian ayat-ayat dimasukkan lah, ayat-ayat di sini kan nggak ada ayatnya. Ada cuma arti. Cuma arti. Nah itu atau apa ayat? Oh iya Pak. Arti itu ayat itu berarti huruf Arab, bukan artinya. Kemudian di sini kan ada judul tentang analisis dampak. Mana teori tentang dampaknya? Di latar belakang ada tadi Pak. Teori dampak, landasan teori. Oh di landasan teori harus ada dampak juga Pak. Kenapa ada judul dampak? Kalau nggak ada teori? Karena itu tertulis di latar belakang jadi Pak. Ini di judul. Penjelasannya ada di latar belakang Pak, dampak. Nah, mana? Setiap judul yang diajukannya harus ada di latar belakang, di landasan teori. Kalau ada dampak berarti ada teori tentang dampak. Dampak itu apa sih pengertiannya? Nah, Ya, jangan kita asal caplok-caplok aja ya. Iya Pak. Kemudian wawancaranya ini full atau semi? Full itu maksudnya itu semuanya itu kalau kita tanyakan itu nggak boleh keluar dari situ. Full itu yang kita tanyakan, atau full. Kalau semi itu boleh kita kembangkan. Kita catat di sini. Ya. Terakhir, berapa orang akan diwawancara di sini? Kemungkinan Nggak tahu juga. 3 orang Pak. Bagian apa aja ya? Itu bagian pemilik usaha yaitu pengrajin tahu tempe tadi, supplier dari kedelai itu sendiri yaitu koperasi kedelai. Yang berikutnya itu ialah mungkin konsumen Pak yang beli langsung ke tempat itu. Ada pengaruh sama judul konsumen? Mungkin dari pendapatnya dari kualitas tadi Pak. Lihat dulu judulnya itu, lihat dulu rumusannya. Si Aldi ini mau jawab apa di rumusannya? Coba. Di rumusan itu ada 2. Pertama berkaitan sama bagaimana dampak elastisitas harga. Berarti bagaimana sih dampaknya ketidakpastian harga ini kedelai berkaitan sama apa ya? Kelangsungan hidup pengrajin tahu sama tempe kan. Berarti siapa yang akan kita tanya kalau kita tahu di situ? Kalau dampak elastisitas harga kedelai kan bagi pengrajin tahu Ya, tempe. pengrajin tahu tempe Pak. Berarti 2 pihak. Sama supplier tadi Pak. Nah iya bisa jadi. Yang ketiga itu dampak harga berkaitan sama perspektif ekonomi Islam. Berarti wawancara siapa lagi di situ? Ya kan? Berkaitan sama kehalalannya berarti. Dan lain sebagai macamnya itu yang nanti tolong dipikirkan. Cari referensi berkaitan sama latar belakang teori terdahulu industri tahu sama tempe perspektif ekonomi Islam. Cari ya. Jadi dia satu kesinambungannya. Oke Ali. Ya Pak. Ada yang ditanya? Kira-kira ada nggak yang akan ditanyakan? Cukup. Mungkin dari itu Pak, dari untuk SK penelitian ntar Pak, apa langsung Proses dulu untuk ngeluarin itu. oh berarti masih harus walaupun itu skala rumahan sudah dapat izin dari pihak situ masih harus buat SK lagi Pak? SK apa? SK untuk penelitian surat pengantar ke situ Pak? Ya, tergantung itu. Mau butuh nggak mereka izin? Nggak butuh. Sudah nggak usah, berarti tinggal buat SK bimbingan, SK pembimbing ya. Itu kira-kira dia. Terima kasih. Bapak harapkan karena di sini pelaku UMKM salah satu industri tahu sama tempe, Aldi selaku mahasiswa ekonomi syariah harus mengusung kehalalan dari industri tahu sama tempe itu ya. Nanti kalau misalnya proses nanti bisa kita sharing-sharing. Oke, terima kasih. Sekian sempro kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.